Kalau lu orang berpikir di luar sana nikah terus cerai, KDRT, diselingkuhin. Karena itu gua nggak mau nikah, lebih enak sendiri. Kalau kayak gitu, logikanya sama dengan tiap hari banyak kecelakaan motor, banyak kecelakaan mobil. Karena mobil, maka dari itu supaya aman, gua nggak mau naik motor dan mobil. Kalau nikah itu bahagia, gua nggak bilang kalau nikah itu pasti happy. Semuanya tergantung dong. Tergantung lu milih yang bener, itu adalah lu membahagiakan orang lain. Itulah maksudnya kenapa lu berkeluarga, lu punya istri, lu punya suami, lu punya anak adalah mendapat kebahagiaan itu. Sharing dan bonding. Yang lu nggak bisa dapet kalau lu sendiri. Ini mau terusin video gue yang rame. Ini kata-kata penyemangat ya. Untuk komentarin video gue yang rame barusan. Urusan nikah. Nikah atau nggak nikah, nikah muda, nikah tua. Banyak yang salah paham atau salah nangkep. Kalau lu orang berpikir di luar sana nikah terus cerai, KDRT, diselingkuhin. Karena itu gua nggak mau nikah, lebih enak sendiri. Kalau kayak gitu, logikanya sama dengan tiap hari banyak kecelakaan motor, banyak kecelakaan mobil, banyak yang meninggoy karena motor, banyak yang meninggoy karena mobil. Maka dari itu, supaya aman dan nggak meninggal, gue nggak mau naik motor dan mobil. Yes, menikah tidak menjamin bahagia. Menikah nggak menjamin nggak kesepian. Menikah nggak menjamin keadaan lebih bagus. Coba kita bedah pelan-pelan ya. Satu gini dulu, soal umur. Kalau lu umur 21, 22, 23 nggak rekomen untuk merit. Itu lu masih labil, dua-dua belah pihak masih mau labil, itu saatnya lu belajar tentang hidup, belajar tentang orang, kenal banyak karakter, supaya nggak kena tipu. Makanya banyak kan single mother di Instagram luar sana, ceweknya cakep banget kayak model, masih muda, tapi ternyata udah punya anak, single mother. Jadi dia mungkin bunga desa, nikah waktu dia umur 19, 20, 21, terus punya anak ditinggal sama cowoknya. So not recommend. Tapi di saat cewek itu, ini fakta dan logikanya, lo masa prime-nya adalah of course di umur ya 27, 28, 29, 30, 31, 32. Itu untuk merit, pilihan kalian cowoknya adalah yang seumuran atau yang umur 35. Jadi kalian bisa bonding, kemungkinan besarnya, probabilitasnya untuk saling enjoy, saling bisa berkembang, saling bisa mempengaruhi, saling bisa give and take, saling bisa fleksibel dan toleransi itu makin besar. Tapi kalau lu perempuan umur 35, 38, 39, 40, 45, bukan nggak mungkin lu nikah. Cuma pilihan cowoknya kalian tuh jadi makin tipis juga. Kalau lu 35, cowoknya kan berarti 38, 39, 40, 41, dan seterusnya. Cowok yang single, yang available, yang udah umur segitu, juga ada karakternya tersendiri. Dia udah ngebatu, udah punya karakter, dan juga biasanya timbul question mark, timbul pertanyaan kenapa dia udah sampai selama itu belum married. Pasti itu ada karakternya atau ada sesuatu dari dia yang susah untuk nggak dapet. Yang kemungkinan lo harus terima apa adanya. Udah, dia baiknya buruknya kayak begini, lo harus terima apa adanya. Kalau lo masih umur 27, 28, 29, 30 sampai 35 itu tadi, dua belah pihak tuh masih bisa saling toleransi lah, masih bisa, kayak kalau besi tuh masih bisa dibentuk. Tapi kalau udah 40-an tuh udah ngebatu biasanya. Sifatnya, karakternya, kebiasaannya, lifestyle-nya, dan lain-lain. Itu maksudnya soal umur. Semakin cewek, semakin lu makin berumur, cowok yang mau sama lu juga semakin dikit. Makanya hati-hati. Faktanya adalah kayak begitu. Of course, lu boleh bisa bilang, pasti bisa cari contoh-contoh, kalau si ini gimana, si artis ini yang nikah sama lebih muda gimana, dan lain-lain. Of course, cuma itu kan satu dari sekian banyak contoh. Satu dari 1.000, satu dari 10.000, satu dari 100.000. Nah, sedangkan kalau cowok kebalik. Dia semakin berumur nih, dia 35 masih oke, 38, 39, 40, walaupun aneh, tapi sebenarnya dia kalau mau ke bawah,
tuh bisa, cowok bisa nikah ke bawah. Cewek susah nerima ke bawah, apalagi cewek-cewek yang dengan keinginan keras yang gua mau cowok yang perfect, gua mau cowok yang hebat, yang pinter, yang kerjanya bagus, yang setia, yang baik, yang perhatian. Semakin susah, semakin susah. Ya cowok yang kayak gitu ada. Masalahnya mau gak sama lu? Karena cowok yang sebagus kayak gitu, yang mau juga banyak, saingan lu juga banyak, gitu loh. Oke, sekarang kita ngomong soal merit nggak merit. Simpelnya kan kalau merit itu supaya lu nggak kesepian. Idealnya lu merit, lu nikah, lu punya anak, dan lu bonding dengan partner lu untuk gedein anak. Karena kebahagiaan terbesar, dan ini susah untuk dimengerti orang-orang yang single dan belum married. Kebahagiaan terbesar menurut gua adalah gedein anak. Adalah begitu lu menggendong anak lu sendiri. Begitu lu merasa ini adalah anak gua, darah daging gua. Ya adalah orang-orang psycho di luar sana yang gak peduli anak, gak sayang anak, oke? Tapi at least buat gua dan circle gua, anak itu bener-bener hidup lu berubah. Buat gua, bini gua, tadinya kita main cewek lah, main cowok lah, mabok lah, party lah, mau lu segala macem, mau bejat-bejatnya dulu kayak apa, begitu lu punya anak, hidup lu berubah, dan susah banget kalau lu gak punya anak untuk ngertiin kebahagiaannya kalau punya anak sendiri. Lu peduli, lu cinta sesuatu di luar diri lu rela berkorban, rela menyerahkan hidup lu demi anak lu sendiri. Itu susah untuk yang single untuk appreciate. Semuanya kalian cuma berpikir, yang penting gue bahagia single sendiri, yang penting punya duit, yang penting punya duit single sendiri. Itu yang maksudnya gue, satu titik kalian akan bosen guys. Liburan kelamaan lu merasa bosen, lu don't know what to do gitu. Lu punya duit tapi lu sendiri, lu branded tapi lu sendiri, lu liburan tapi lu makan sendirian, nggak punya temen, lu belanja apa tapi lu sendirian, yang lu nggak ada sharing gitu. Kebahagiaan manusia itu adalah dari sharing. Makanya orang tuh kadang berdermawan, apa sih, ngebantu orang, filantropi lah. Lu ngebantu orang lain, lu bisa ngebantu orang lain tuh kenikmatannya beda. Lu bisa membahagiakan orang lain, itu tuh kenikmatannya beda. Lu kalau cuma mikir buat diri lu sendiri, kekayaan buat diri lu sendiri, dan buat lu itu lu bahagia, no man. Kadang yang bikin bahagia simpel aja gini, misalnya lu udah jadi bos-bos nih ya, duit lu banyak. Sebenarnya lu bisa lihat kebahagiaan lu adalah kalau lu bisa traktir semua teman-teman lu party. Lu bisa traktir satu meja lu bayar 50 juta, 100 juta party. Itu lu punya kebanggaan dan kebahagiaan sendiri. Kenapa cowok punya ani-ani? Karena dia punya kebanggaan sendiri, rasa maco. Kalau ani-ani itu bisa dia biayain. Jadi itu ada rasa kebanggaan tersendiri, kebahagiaan tersendiri, bisa ngelihat senyumnya si ani-ani, bisa ngelihat si ani-aninya bahagia, bisa ngelihat si ani-aninya tuh sangat appreciate. Nah itu kan bukan buat diri lu, itu adalah lu membahagiakan orang lain. Itulah maksudnya kenapa lu berkeluarga, lu punya istri, lu punya suami, lu punya anak, adalah mendapat kebahagiaan itu, sharing dan bonding, yang lu nggak bisa dapat kalau lu sendiri. Tentu aja paham, banyak di luar sana memang bukan jaminan. Memang bukan jaminan. Kalau nikah itu bahagia, gua nggak bilang kalau nikah itu pasti happy. Semuanya tergantung dong. Tergantung lu milih yang bener, tergantung keluarganya bener, tergantung dia nggak KDRT, tergantung dia nggak nipu lu, terbanyak tergantungnya, of course harus dengan orang yang tepat. Bukan dengan asal-asalan, makanya channel ini ada ngomongin itu. Bukan artinya asal merit sama kucing dalam karung pasti happy, bukan. Bukan berarti nikah itu lebih baik daripada sendiri, bukan. Of course harus dengan orang yang tepat. Cuma maksudnya, kalau lu bandingin antara sendiri dan nikah begitu aja, ya nggak bisa. Ya of course kalau lu bandingin antara sendiri atau nikah dengan orang yang salah, ya of course, ya nggak bisa dong, nggak fair. Tentu dengan caveat adalah harus dengan orang yang tepat.
Intinya adalah jangan sampai karena banyak cerita horor di luar sana, nikah dan gagal, nikah cerai, nikah KDRT, nikah diselingkuhin, terus kalian berpikir sendiri lebih baik daripada nikah. Itu aja yang mau dihindarkan, itu aja message dari video gua.